Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke 261. Ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Qala fi tafsir al-muyassar wa min a'zami, dan di antara hal terbesar ma yantafi'u bihi al-mu'minun, yang bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Di antara hal terbesar yang bermanfaat bagi orang-orang mukmin, al-infaqu fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Ya, fi sabilillah, di jalan Allah maksudnya dalam fi umuril Islam, dalam perkara-perkara Islam. Wa mathalul mu'minina, dan mathalu perumpamaan al-mu'minina, orang-orang mukmin, alladzina, yang mereka yunfiquna, menginfakkan, amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ka, seperti mathali perumpamaannya, habbatin, satu biji gandum ataupun padi, zuri'at, yang ditanam, fi ardin thayyibatin, di tanah yang thayyibah, yang subur. Fa idza biha, ia qad ukhrijat, tiba-tiba saja, qad akhrajat au ukhrijat, muncul, saqan, telah akhrajat, menumbuhkan, saqan, batang, tasya'aba minha sab'u syu'abin, yang bercabang dari satu batang itu 7 cabang. Likulli wahidatin, untuk setiap satu cabang, sumbulatun, ada bulir gandum atau padi. Terdapat bulir gandum atau padi. Ya, tergantung yang dimaksud, padi atau gandum. Yang padi belum dikenal ya masa itu ya. Gandum yang dikenal. Gandum. Fi kulli sumbulatin, pada setiap bulir gandum, mi'atu habbah, terdapat 100 biji. Jadi satu biji gandum ditanam, ya, menumbuhkan berapa? Satu batang 7 cabang. Ya, masing-masing cabang satu bulir, satu bulirnya masing-masing ya 100 biji. Berarti ada berapa? 700 biji. Satu biji jadi 700 biji. Ini perumpamaan apa tadi? Orang yang berinfak fi sabilillah. Satu kali infak itu pahalanya dilipatkan menjadi berapa tadi? 7 kali lipat menjadi
100 kali lipat menjadi 700 kali lipat. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala yudhaifu, akan melipat gandakan al-ajra. Apa al-ajra? Pahala. Liman yasha'u, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Bihasabi, sesuai ma yaqumu, apa yang ada biqalbil munfiqi, apa yang ada dalam hati orang yang berinfak itu, min berupa al-imani, keimanan, wal ikhlasi, dan keikhlasan tami, yang sempurna. Semakin sempurna iman dan keikhlasannya, maka pahalanya semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak mudah itu. Ya. Illa man yasarahullah, kecuali yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullahi wasi'un, dan fadlullahi, kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu wasi', luas. Wa huwa subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala itu alimun, maha mengetahui, biman yastahiquhu, siapa yang berhak mendapatkan kemurahannya, kebaikannya, muttaliun, maha mentelaah, ala niyati ibadihi, niat-niat para hambanya. Nah, itulah tiba ayat berikutnya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau membaca la nafiyah di sini dibaca matnya, dibaca ya. Kalau enggak nanti dikiranya lam taukid, atau dikiranya nanti ya lam tamlik. Kalau enggak dibaca la khaufun, lanya enggak dimat, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun gitu. Jadinya lam apa itu? Lam taukid atau lam tamlik? Ya, assalamualaikum. Alladzina, surat 262, alladzina, orang-orang yang yukhrijuna, mengeluarkan, menginfakkan, amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, fil jihad, dalam jihad, wa anwa'il khair, dan berbagai amal kebaikan, berbagai proyek kebaikan. Summa, kemudian, la yutbi'una, mereka tidak mengikutkan, tidak menambahkan, ma anfaqu, pada apa yang telah mereka infakkan, minal khairat, dari ya harta-harta yang baik itu, tidak dia ikutkan dengan apa? Tidak dia tambahkan apa? Manan, ya, ungkitan, ya, ungkitan itu apa? Mengungkit-ungkit itu, ya, ungkitan ala terhadap man atauhu, orang yang telah mereka beri. Wala, tidak pula dia tambahkan, tidak pula dia ikuti infaknya itu adzan, ya, gangguan, biqaul, dengan ucapannya, au fi'lin, atau dengan sikap dan tindakannya, yus'iruhu, yang mengisyaratkan, mengesankan, bitafadduli alaihi, bahwa dirinya itu telah berjasa kepada orang yang dia beri infak tersebut. Ya, merasa, ya, atau mengesankan bahwa dirinya itu telah berjasa kepada orang yang diberi infak, itu saja itu sudah masuk kategori adzan. Sudah masuk kategori apa?
mengganggu, menyakiti orang yang diberi infak. Masuk kategori mengungkit-ungkit. Subhanallah. Tapi sulit kalau enggak begitu. Siapa yang bisa selamat dari hal itu? Ya dilatih. Apa? Dilatih. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dilatih. Mujahadah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di medan jihad ataupun di proyek-proyek kebajikan, kemudian tidak diikuti infaknya itu dengan mengungkit-ungkit terhadap orang yang dia beri infak atau menyakiti dengan ucapannya atau dengan perbuatannya, mengesankan dirinya berjasa kepada yang diberi infak, mereka ini lahum sawabuhum, pahala mereka yang akan mereka dapatkan itu al-azimu, yang besar. Mereka akan mendapatkan pahala mereka yang besar inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim, mereka tidak akan ditimpa rasa takut fima yastaqbilunahu, menghadapi apa yang akan mereka hadapi, min amril akhirati, dari perkara akhirat. Yani ketika kematian menjemput mereka, mereka tidak akan menghadapi rasa takut. Ketika kematian menjemput mereka, mereka tidak akan menghadapi rasa takut terhadap kejadian-kejadian setelah mati. Wala hum yahzanuna, tidak pula mereka bersedih ala syai'in, atas sesuatu fatahum fi hadid dunya, yang tidak mereka dapatkan di kehidupan dunianya. Ini terjadinya ketika ketika kematian datang. Jadi orang yang seperti ini ketika kematian datang itu tidak dihinggapi rasa takut atas apa yang akan dihadapi setelah mati, tidak pula menyesali perkara dunia yang tidak sempat ia dapatkan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ayat berikutnya 263, kalamun thayyibun, perkataan yang baik, yuraddu bihi as-sailu, untuk menolak as-sail, peminta-minta, wa afwun, serta permohonan maaf, ama badara minhu, atas apa yang dia lakukan, min ilhahin fis su'al, berupa mengiba dalam meminta, memaafkan atas dan bukan permohonan maaf, afun itu pemberian maaf. Kalamun thayyibun, ucapan yang baik, yuraddu bihi sa'ilu, yang dipakai untuk menolak peminta-minta, wa afun, dan pemberian maaf, ama badar minhu ay min sa'il, atas apa yang dilakukan oleh si peminta-minta, min ilhahin, berupa mengiba visual ketika meminta-minta itu. Jadi kalau ada orang meminta-minta, ditolak dengan perkataan yang baik, dan ketika orang yang minta-minta itu mengiba, ilhah itu mengiba, maka dia toleransi, dia maklumi. Sikap seperti ini khairun, ini lebih baik. Jadi dia nggak ngasih, tapi itu lebih baik min shadaqatin, dibandingkan dia memberi sedekah,
yatba'uha minal mutasaddiq, ya, dibandingkan sedekah yang diikuti oleh mutasaddiqi, orang yang bersedekah itu dengan apa? Adzan wa isaatan, diikuti dengan, ya, ucapan atau perbuatan menyakiti orang yang diberi. Paham? Ya. Jika ngomong yang baik atau memaklumi, ya, orang yang meminta-minta itu lebih baik daripada, ya, sedekah yang diikuti dengan apa? Ya, ucapan atau perbuatan menyakiti orang yang diberi sedekah. Ini mufadhalah laisa min babi, ya. Bukan lebih baik, itu bukan berarti dua-duanya baik, tetapi ucapan yang baik lebih baik, bukan. Ya. Tadi sudah disebutkan ayat sebelumnya bahwa bersedekah kemudian diikuti dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi sedekah, itu tidak baik. Tadi sudah disebutkan sebelumnya, di ayat sebelumnya, itu tidak baik. Tapi di sini katakan bahasa kita, daripada kamu sedekah tapi kemudian kamu ungkit-ungkit dan kamu ikuti dengan apa? Dengan ucapan atau perbuatan yang menyakiti orang yang kamu beri sedekah, lebih baik kamu tolak, tapi dengan apa? Dengan penolakan yang baik, dengan perkataan yang baik, dan kamu toleransi. Jangan kamu jengkel, kamu afun. Ya, misal kamu apa? Memaklumi, ya, orang yang meminta-minta itu. Wallahu ghaniyun, Allah enggak butuh. Allahu ghani, Allah tidak butuh an sadaqatil ibad. Allah enggak butuh sedekah-sedekah manusia. Allah karena ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayut'imuni. Saya enggak menginginkan mereka ngasih rezeki ke saya enggak menginginkan mereka ngasih makan saya. Halimun la yu'ajiluhum bil uqubati. Allah Subhanahu wa taala itu halim. Apa makna halim? Hilm, apa makna hilm? Tidak terburu-buru menimpakan hukuman. La yu'ajiluhum, tidak buru-buru. Bil uqubati, menimpakan hukuman kepada orang yang salah. Baik, kita cukupkan ya 3 ayat 261 sampai 263. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang berikutnya di pertemuan yang lain. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam.